السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, man istajala bisyai'in qabla awanihi, barang siapa terburu-buru ingin mendapatkan hasilnya, maka Allah akan hukum dia. Dengan apa? Justru dengan tidak akan mendapatkan yang dia incar secara buru. Contoh-contohnya sudah kemarin ya. Ummul walad, kemudian budak mudabbar, kemudian ahli waris ya, termasuk ahli waris. Ketika ahli waris itu membunuh orang yang hartanya dia warisi, istri membunuh suami, anak membunuh ayahnya. Istri kan dapat waris dari suami, iya kan? Tapi karena dia bunuh suaminya itu, maka batal. Walaupun niatnya beda. Walaupun dia membunuh itu bukan dalam rangka supaya cepat-cepat dapat waris, tetap batal. Anak yang membunuh ayahnya, maka si anak ini tidak boleh mendapatkan harta waris dari ayahnya. Adik membunuh abangnya, seandainya adik ini ahli waris karena si abang tidak punya anak laki-laki, ya kan? Maka tidak boleh mendapatkan waris. Ya, kita tinggalkan. Sekarang kita lanjutkan. Man taraka syai'an lillah. Ini kaidah sekaligus dalil, kaidah sekaligus sabda Nabi SAW, bahwa kaidah itu berangkat dari dalil, iya, betul. Tapi secara kalimat banyak yang tidak ada di dalil secara lafaz. Secara lafaz, secara makna iya. Seperti al-aslu fil ibadati litahrim. Hukum asal dari sebuah peribadatan adalah haram. Apakah ada ayat berbunyi seperti itu? Apakah ada hadis berbunyi seperti itu? Ada? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tapi maksudnya seperti itu ada. Ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu kan maksudnya ke situ, disimpulkan ke situ. Jadi secara lafaz tidak ada di dalil, secara makna ada. Para ulama memudahkan kita yang bukan ulama, yang awam, untuk memahami hadis tersebut, ayat tersebut, sehingga menjadi gamblang. Orang awam mendengar iyakum wa muhdatsatil umur mungkin bisa faham, bisa tidak. Orang awam ya. Bahkan bukan awam pun dia hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, tapi nggak mau terima kaidah itu. Masa hukum asal ibadah haram? Berarti kan dia nggak faham. Padahal maksud ayat tersebut, maksud hadis tersebut betul seperti itu, bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Oleh karena itu, para ulama memudahkan di sini, sehingga kita yang bukan ulama
begitu dengar, oh, gitu kan? Orang awam, apalagi baru ngaji, belum terkena syubhat, langsung dikasih pemahaman hukum asal ibadah haram. Jadi sholat haram, puasa haram, azan haram, qomat haram, tawaf haram, sa'i haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mikir, oh ya, gitu ya. Maka nggak boleh antum azan, nggak boleh antum qomat sembarangan, nggak boleh tawaf sembarangan, nggak boleh melempar jumroh sembarangan. Mentang-mentang kita di Mekah, mentang-mentang kita di Mina sana, sekarang ini ya, melempar jumroh boleh apa haram? Haram. Karena melempar jumroh adalah ibadah adalah haram. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Begitu. Ini perlu ditekankan. Harus terus diulang-ulang agar kaum muslimin faham. Mereka banyak tidak faham, apa salahnya? Kita ngumpul-ngumpul 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, kan yang dibaca ayat Al-Quran, zikir, wirid, tasbih, tahlil, apa salahnya? Tidak digembleng itu, tidak dicekokin itu istilah kasarnya. Dengan pemahaman kaidah besar bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Ya, berangkat dari dalil tadi. Nah ini kaidah ini sama persis dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ditambah, tidak dikurang. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Sesuatu di sini kebaikan. Ya, maksudnya kebaikan dunia. Uang, jabatan, gaji besar, pemasyhuran, apalagi dia tinggalkan. Gaji puluhan juta dia tinggalkan, pangkat tinggi eselon 1 dia tinggalkan. Kenapa? Lillah. Karena dia takut kepada Allah, dia tinggalkan itu. Betul, saya dipromosikan jadi eselon 1, tapi saya harus motong jenggot, tapi saya harus lepas jilbab misalnya, tapi saya pakaian harus isbal misalnya. Ini kan yang ringan, yang jauh lebih besar dosanya kan banyak. Harus suap, harus pelicin, harus ini, harus itu. Nah, dia tinggalkan ini. Gaji besar, pangkat tinggi ini dia tinggalkan. Karena apa? Karena Allah. Apa janji Allah? Saya kira antum pernah dengar di sini ya. Apa? Awadahullahu lahu khairan minhu. Maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. 60 juta gaji itu dia tinggalkan. Karena kalau dia terima gaji 60 juta itu, dia harus apa misalnya, ya tadilah motong jenggot misalnya, atau pakaiannya harus isbal misalnya. Ya udahlah, saya tinggalkan. Ya. Kita harus yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Masa utusan Allah bohong? Nggak mungkin Nabi bohong. Pasti akan Allah ganti yang jauh lebih baik. Mungkin 80 juta, mungkin 100 juta, mungkin 200 juta. Tapi kan tidak sekarang. Allah nggak mengatakan, Rasul nggak mengatakan tunggu 3 hari lagi. Kan ada ustadz yang memastikan kayak gitu. Ya tunggulah 10 hari lagi. Ya, jaminannya ayat Al-Quran, betul. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Betul, barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Jadi kalau sedekah 1 juta, Allah kembalikan jadi 10 juta. Dia tawar-tawarkan nih. Masuk nggak percaya ayat Al-Quran, sabda Nabi. Pengen 10 juta? Sedekah 1 juta. Cuman anehnya sedekahnya kenapa mesti lewat dia gitu ya. Mestinya dia kasih tuh fakir miskin,
terutama yang dekat dengan antum, apa keponakan, apa sepupu, itu kenapa mesti lewat dia? Ya namanya orang awam, mau aja. Masuk 1 juta balas 10 juta, nggak mau. Ya namanya awam, nanya, kira-kira kapan Pak Ustadz kembalinya 10 juta? Ya tunggulah sebulan 2 bulan. Nah, dia memastikan, nggak ada Allah dan Rasulnya memastikan sebulan 2 bulan, ya kan? Sabar, tunggu, terserah Allah. Setahun 2 tahun, ya. Dan ingat bahwa rizki adalah manfaat. Rizki adalah manfaat. Betul nggak kelihatan itu 10 juta itu, tapi ada manfaat lain. Badan sehat, nggak sakit-sakitan, anak-anak pada baik, pada nurut, istri salihah, ya, dibawa ibadah taat, enteng, enak. Berapa puluh juta itu kalau dihargai, gitu. Nah salahnya si Ustadz ini, 10 juta itu harus berupa uang, rupiah. Nah, itu salah. Emang badan sehat, makan enak, tidur nyenyak, bahagia, canda tawa dengan anak istri, itu bukan rezeki? Disebut apa itu kalau bukan rezeki? Ini mengalahkan puluhan juta. Jadi kenapa mesti uang? Ya. Ada yang jauh lebih bernilai dari uang. Ya. Jangankan kita orang yang beriman, ya, orang yang tidak beriman aja, kafir, non-muslim, itu melihat orang-orang Jepang itu bukan orang yang bahagia. Itu kata mereka, ya. Mereka kan ada menyelidiki, ya mereka kan disiplin ilmunya kan macam-macam. Dia menulis negara-negara yang berbahagia, gitu. Versi mereka, ya. Ya mungkin bercanda tawa dengan keluarga, ya, senang-senang. Bukan orang-orang seperti orang Jepang, kayak robot. Jam 7 pagi sudah siap dengan pakaian kerjanya sampai sore. Malam senang-senang dugem dengan perempuan segala macam sampai jam 1, setengah 2. Nanti jam 7, besok jam 7 pagi begitu lagi, rapi lagi sudah. Nah mereka ini sesama kafir ini mengatakan tidak bahagia. Apalagi kita kaum muslimin yang beriman, jauh. Ya. Ternyata kebahagiaan itu bukan cuma dengan harta. Nah, insya Allah antum saya akan diuji, atau mungkin sudah diuji, sudah pernah insya Allah, ya. Mau tinggalkan apa tidak nih? Gitu. Kalau antum ingat kaidah ini, sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, bismillah, tinggalkan. Walaupun puluhan juta, walaupun laris, walaupun menggiurkan, tapi ada dosa di situ, dan kita tidak bisa menghindar. Cuman ada 2 pilihan: teruskan dengan berbuat dosa itu, atau hentikan. Maka bismillah, hentikan. Sayang puluhan juta, ingat kaidah ini akan diganti oleh Allah, yakin, seyakin-yakin. Para imam membuat contoh. Salah satu contoh yang ditulis oleh para imam adalah, masih ingat, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali meninggalkan sesuatu yang sangat besar kebaikan dunianya. Gak ada seorang muslim pun yang punya itu, kecuali dia, satu-satunya waktu itu. Karena seluruh dunia hanya boleh satu, apa? Khalifah.
sepeninggal Ali bin Abi Thalib terbunuh, kaum muslimin membaiat Hasan. Jadi dari Ali nggak langsung Muawiyah ya, membaiat Hasan. Hasan jadi khalifah, memimpin kaum muslimin. Sebuah jabatan yang di dunia Islam cuma satu kan, khalifah waktu itu. Baru beberapa bulan beliau tinggalkan kebaikan besar, kebaikan dunia ini. Dan beliau tinggalkan ini karena Allah. Karena Allah. Sebab kalau mengikuti hawa nafsu, siapa yang tidak enak, yang tidak lezat jadi seorang pemimpin? Mau dulu, mau sekarang, mau kapanpun, pemimpin itu nikmat, lezat. Ya, dimuliakan, dihormati, dinomorsatukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi pemimpin hari itu kan gak ada yang recokin, gak seperti sekarang. Sekarang pemimpin itu ada yang recokin. Pemimpin itu bukan kekuatan tunggal. Ada 3 kekuatan kan, di negara-negara demokrasi kan ada 3 kekuatan. Beda dengan Islam, hanya cuman ada 1 kekuatan, yaitu khalifah. Tidak diganggu-gugat. Yang bikin undang-undang siapa setelah Al-Quran dan Sunnah? Ya khalifah itu. Yang mengamalkan siapa? Ya khalifah itu. Jadi luar biasa seperti raja. Tidak ada yang mengganggu. Tidak seperti hari ini. Nah, ini ditinggalkan oleh beliau. Meninggalkannya karena apa? Karena Allah. Beliau melihat ada yang lebih senior, ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih pantas, ada yang lebih jauh berpengalaman. Siapa? Muawiyah. Muawiyah. Maka beliau serahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah. Ya. Di sini tamparan keras bagi orang-orang Rafidah. Rafidah kan mencaci maki habis-habisan Muawiyah. Ya, jangankan Muawiyah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dicaci maki, dijelek-jelekkan, dikafirkan, apalagi Muawiyah. Sementara Hasan imam mereka kan, imam 12 itu salah satunya kan Hasan. Wah, ini kan tamparan luar biasa. Imamnya saja yang mereka puji-puji, yang mereka elu-elukan, yang mereka kultuskan, siqah pada Muawiyah. Bagaimana mereka benci kepada Muawiyah? Dan apa yang dilakukan Hasan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW di atas mimbar. Ketika beliau di atas mimbar sedang khutbah, sepertinya khutbah Jumat ya, Hasan terjatuh lari-larian, namanya masih anak-anak ya, terjatuh di bawah mimbar itu, lalu beliau ambil, beliau gendong. Lalu di depan jamaah beliau mengatakan bahwa anakku ini, yang dimaksud cucu ya, akan menjadi pendamai 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih. Siapa 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih? Yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Berselisih bahkan sampai kepada bunuh-bunuhan. Bahkan ada kurban di antaranya Zubair dan Tulha di perang Siffin. Panjang ceritanya, intinya ada yang apa istilahnya memancing di air keruh. Maka ada 2 Syiah, 2 kelompok. Ada Syiatu Ali, ada Syiatu Muawiyah. Syiah itu kan kelompok kan. Sampai Ali terbunuh, Hasan menjadi khalifah, itu ada. Oh, itu kelompoknya Ali. Oh, kalau yang ini Muawiyah. Ada obrolan seperti itu. Oh, ini pro Ali. Oh, ini pro Muawiyah. Kan tidak semua sahabat pro Ali ya kan? Sampai Hasan menyerahkan kekhalifahan itu ke Muawiyah.
Ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan itu ke Muawiyah, selesai. Nggak ada istilahnya, oh ini pro Ali, oh ini pro Muawiyah, nggak ada. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa cucuku ini akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Maka para ulama menulis tahun itu sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Setelah sebelumnya bercerai-berai, tidak bersatu. Tidak bersatu bukan dalam masalah akidah, ya, bukan dalam masalah manhaj. Adapun masalah akidah sama persis bersatu. Dalam masalah manhaj sama persis bersatu. Para sahabat, para tabi'in. Ini cuma masalah dunia, masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Maka maksimal para a'immah mengatakan Ali mujtahidun musi walahu ajran. Ali itu mujtahid dan dia berijtihad, ijtihadnya benar, maka Ali dapat 2 pahala. Sementara Muawiyah sama mujtahid, dia berijtihad tapi ijtihadnya salah, dapat 1 pahala, bukan dosa. Ini ucapan maksimal dari para a'immah terhadap Muawiyah. Nggak ada yang mengatakan Muawiyah zalim, Muawiyah merebut hak Ali, Muawiyah nggak tahu diri dan seterusnya. Nggak ada. Itu maksimal ucapan Ahlus Sunnah. Karena Muawiyah sahabat Nabi SAW, tidak boleh kita jelek-jelekkan, tidak boleh kita caci maki. Dan didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah itu orang yang bisa mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya hidayatul bayan, ya. Dan termasuk salah satu penulis wahyu Nabi SAW. Mana mungkin seorang penulis wahyu kok pembohong, pendusta, sebagaimana tuduhan kaum Rafidhah. Nah, hubungannya dengan kaidah ini adalah Hasan yang meninggalkan kebaikan besar, yaitu khalifah karena Allah, akan dibalas dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi Allah berikan kepada anak keturunan Hasan yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku. Beliau namanya Muhammad, kan? Dan nama bapaknya seperti bapakku. Bapak beliau kan Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah. Yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang akan tampil memimpin kaum muslimin, membantai Yahudi dan Nasrani, membawa kaum muslimin kepada kemajuan, kebesaran, itu bernama Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, keturunan Hasan, bukan Husain, keturunan Hasan. Ini wahyu, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu contoh bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan diberi yang jauh lebih besar. Kan luar biasa hari itu, sampai Nabi katakan bumi dipenuhi dengan kebaikan dan keadilan. Setelah sebelumnya bumi itu penuh dengan keburukan, kezaliman. Zaman di mana kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah tadi, Imam Mahdi, zaman yang luar biasa baik. Dan beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kebaikan-kebaikan di zaman Nabi Adam muncul di situ. Apa di antaranya? Setangkai anggur itu kenyang dimakan oleh 8 sampai 10 orang. Saking berkahnya kebaikan di hari itu. Bahkan ada anak kecil bermain-main dengan singa, kucing bermain-main dengan tikus, ya.
Kalau sekarang kan pasti kejar-kejaran tuh, pasti berantem ya kan, kucing kayak tikus, kayak kucing sama tikus gitu kan istilahnya. Nah hari itu saking berkahnya kucing main-main dengan tikus, ya, keberkahan di hari itu. Dan itulah sudah zaman akhir dan semuanya belum nampak, ya kan? Belum nampak kedatangan Imam Mahdi, apalagi Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Bagaimana ada seorang ustadz, tunggu sebentar lagi nih, umur kaum muslimin itu sebentar lagi habis. Umur kaum muslimin itu kan cuman 1500 tahun katanya. Sekarang sudah 1400 sekian ya. Sebentar lagi Ya'juj Ma'juj belum muncul, Dajjal apalagi. Bahwa dekat, betul dekat. Jangankan kita, antara aku diutus kata Nabi dengan hari kiamat itu hakada, seperti ini, dekat sekali. Jarak antara aku diutus berarti 1400 tahun yang lalu kan beliau diutus, sampai hari kiamat dekat sekali. Ya memang dekat, tapi dekatnya tentu bukan kitanya yang ngukur, ya. Artinya begini, seandainya dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu 100, seandainya ya, ini untuk menunjukkan saja, menggambarkan saja, seandainya jarak dari Nabi Adam hidup sampai hari kiamat itu seandainya 100, ya mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi terakhir ini mungkin 95, mungkin 97, 99 mungkin. Maksudnya begitu perbandingannya. Bukan kemudian dengan mudah disimpulkan karena dekat, ya nggak sampai 1000 tahun lah, nggak bisa seperti itu. Itu namanya rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Kalau Allah dan Rasulnya berbicara tentang sesuatu yang gaib, sudah kita imani saja, jangan kemudian direka-reka, dikira-kira. Seperti Nabi mengatakan, Yahudi beramal dari subuh sampai duhur, Nasrani beramal dari duhur sampai asar, kita kaum muslimin beramal dari asar sampai maghrib, ya. Di sana yang terdekat kan antara asar dengan maghrib, sedikit sekali. Nah, amal kita itu sedikit sekali, apalagi dibanding dengan Yahudi. Yahudi dari subuh sampai duhur, lama, ya. Maka kan ratusan tahun kan umur Nabi Musa dan umatnya, 500-an tahun. Kalau Nabi Nuh 1000-an tahun. Umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Adakah yang meninggal sebelum 60? Ada. Adakah yang meninggal di atas 70? Ada. Tapi yang terbanyak mayoritas antara 60 sampai 70. Ya. Ini banyak disaksikan oleh beberapa orang, ya. Supir ambulan misalnya, pencatat kematian misalnya, mereka mengatakan rata-rata kematian antara 60 sampai 70. Sedekah Rasulullah SAW. Nah, dengan ucapan Nabi, bolehkah kita rajman bil ghaib, mengira-gira? Subuh sampai zuhur, ya kira-kira 5 sampai 6 jam misalnya. Zuhur sampai asar, ya kira-kira 3 sampai 4 jam. Asar sampai maghrib kira-kira 2 jam. Hitung-hitung, urat-urat, hitung pakai kalkulator, ya, akhirnya ya kira-kira 1500 tahun umur kaum muslimin. Bolehkah seperti ini? Tidak boleh. Ya rajman bil ghaib, tidak boleh mengira-ngira hal yang gaib. Gaib sudah sami'na wa ta'na, wallahu a'lam bimuradi. Gitu. Hal yang gaib, ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka sudah diam, kita taati, ya. Nah, itu dia balasan yang sangat besar Allah berikan kepada Hasan. Kan
kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, ayahnya, kakeknya, buyutnya dapat pahalanya apa tidak? Dapat apa tidak? Dapat. Dapat. Ya. Pada cucu, cicit dan seterusnya itu bin manzilatil walad. Kedudukannya seperti anak. Ya seperti sabda Nabi di atas mimbar tadi, anakku ini. Padahal kan bukan anak, cucu. Ya. Nah, adapun paman bibi tidak. Paman bibi tidak. Ya. Antum sholat, antum puasa, paman bibi antum dapat pahalanya? Enggak. Yang dapat ayah ibu antum, kakek nenek antum, buyut antum. Ya. Tidak ke samping, tapi terus ke atas. Ya, satu lagi. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, sama ini juga dalil ya. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka otomatis Allah mengharamkan pula apanya? Harganya, jualannya, manfaatnya. Allah haramkan babi misalnya. Nah, seluruh manfaat dari babi itu, ya, kulitnya, kakinya, darahnya, bulunya, apapun, kok kita mendapatkan manfaat, ya, berupa uang atau tukar dengan makanan, atau kita pakai langsung. Ya, kulit babi dibikin apa gitu, tidak boleh. Sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh mengambil manfaatnya dalam bentuk apapun. Ya babi, ya khamar. Maka dari khamar yang dikutuk oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, dari khamar itu ada berapa? Peminumnya doang? Tidak. Yang meminum jelas, yang menuangkannya, yang membawanya distribusi, yang menjualnya, yang membelinya, yang membikinnya, memerahnya. Apalagi ini bukan pembatas ya, yang tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi belum pernah sebutkan tentang khamar dan ikut dosa? Pasang billboardnya, pasang billboardnya khamar ini, bir ini, dia dapat manfaat dari itu, atau nggak dapat manfaat, bantu-bantu doang, dosa. Ya. Pokoknya sesuatu yang haram kita tidak boleh membantu dalam bentuk apapun. Jika bantuan ini menghasilkan uang, maka uang itu haram. Jika bantuan ini tidak menghasilkan uang, dia bantu aja. Ya. Ada orang pasang billboard bir, alkohol, dia bantu, nggak dapat upah, bantu aja gitu, suka aja, dosa. Kalau dia dapat upah, upahnya haram. Berangkat dari kaidah ini, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan harganya, manfaatnya, jualannya. Ya. Ini yang haram aini, ya, bukan yang hukmi. Karena al-haram itu ada zatnya, babi, khamar, bangkai. Ada haram yang hukumnya. Apa misalnya? Ya emas, uang. Uang bisa haram? Ya bisa. Antara uang haram dengan uang halal sama-sama 100.000, sama apa beda? Ya tentu sama, sama-sama 100.000. Iya kan? Maka manfaatnya. Ya. Maka bodoh kita kalau kita tukar-tukar, ya kan? Nah,
Misalnya kita dapat uang pembelian dari misalnya rentenir atau pegawai bank, ya. Nah, ini haram nih, karena ini kan rentenir, ya. Ditukar dengan uang 100.000 tukang bakso, gitu. Ini sebuah kebodohan. Kan sama aja 100.000. Haramnya bukan itunya, tapi hukumnya. Itu. Dan haram bagi dia, tidak haram bagi kita. Ucapan Ibnu Mas'ud ketika beliau ditanya, bagaimana kalau kita diberi makan oleh orang yang kasabnya riba? Ya, kalau kita sekarang rentenir atau pegawai bank. Ibnu Mas'ud menjawab, haram bagi dia, halal bagi kita. Bagi dia haram. Yang dia makan itu makanan haram, orang hasil rentenir. Nah, ketika makanan itu diberikan kepada kita, hasil rentenir itu halal bagi kita, haram bagi dia. Karena apa? Karena kan sama-sama nasi. Kecuali babi atau khamar atau bangkai, ini kan sama nasi. Nasi dengan telur, mana haramnya? Nah, maka yang haram itu adalah bukan zatnya, tapi hukumnya. Berdosa bagi dia, orang hasil dia riba. Bagi kita tidak, orang dikasih. Nah, ini mengambil dalil Nabi mau makan di rumah wanita Yahudi rentenir. Rata-rata Yahudi itu kasabnya riba. Nah, istilah kita rentenir, kan belum ada bank hari ini. Rentenir sudah ada. Nabi tahu si wanita ini rentenir, dan Nabi disuguh makanan dan beliau makan. Zahirnya tentu hasil rentenir dari si wanita itu, tapi Nabi makan. Dengan riwayat ini maka Ibnu Mas'ud berfatwa haramnya buat dia, halalnya buat kita. Ya, kan kita nggak bantu sedikit pun, kecuali kita bantu dia bekerja di riba, kita ikut daftarkan, kita ikut kasih rekomendasi, kita menyewakan motor, mobil, angkutan untuk antar jemput dia ke bank ribawi itu, ya jelas itu haram. Ya. Wallahu. Ya, itu saja dua kaidah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan?